Assalamualaikum Bu Nurul. Bagaimana? Apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Jen. Alhamdulillah, Bu, baik. Kabar saya baik. Bagaimana dengan Bu Jen? Baik juga? Alhamdulillah Bu Nurul. Alhamdulillah sehat terus ya. Iya, Bagaimana? betul. Kita harus lebih semangat supaya kita tetap sehat ya, Bu ya. Oke, oke. Betul. Iya, ada apa, Bu Jen? Ya ini kita akan melaksanakan coaching dan coach ini Bu. Saya sebagai coach dan Bu Nurul Iya. sebagai coaching. Oke, siap, Bu Jen. Nah, terima kasih Bu Nurul untuk meluangkan waktu nih di siang ini. Saya sebagai coach ingin apa ada omongan ini yang akan kita laksanakan bersama. Oke, silakan, Bu Jen. Ya, saya ingin sharing aja Bu Nurul. Saya ini memiliki Iya, siap. siswa kelas 6 yang sering tidak masuk kelas. Bahkan Iya. pada saat ulangan, anak tersebut itu tidak mengikuti ujian yang dijadwalkan sekolah dan yang saya sudah share ke grup. Nah, padahal kan tingkat kehadiran siswa ini naik kelas ini sudah harusnya minimal 75%. Saya mendatangi siswa tersebut, orang tua itu juga menyerah, Bu. Dengan permasalahan ini, orang tua cenderung mengancam dan memukuli anaknya itu. Makin nggak mau sekolah kan? Nah, ini saya sudah melaksanakan home visit ke sekolah, ke rumahnya siswa tersebut, dan siswa tersebut itu sedang bermain dan saya pas tanyakan, saya dekati, alasannya itu karena dia malah sekolah, karena lebih baik dia bermain. Nah, jadi dari kasus ini Bu, saya ingin mengobrol ringan gitu dengan panjenengan supaya gimana sih caranya Oke. kita ini bisa mengatasi anak yang sering tidak masuk sekolah seperti ini gitu. Iya. Gini, Bu Jen, ya. Anak yang berangkat ke sekolah itu tentu tidak terlepas dari peran orang tua, ya. Orang tua yang di rumah ini apakah pernah meminta izin kepada Bu Jen untuk tidak masuk sekolah? Ya, sebenarnya ini tuh ada dampaknya Bu dari kelas 5. Jadi pada zaman Covid ini anak tersebut ini lost learning Bu Nurul. Jadi orang Iya. tuanya itu juga tidak melek teknologi, di mana HP-nya itu tidak memiliki WhatsApp dan internet, dan anaknya juga tidak punya HP dari keluarga yang cenderung latar belakangnya menengah ke bawah. Terus juga orang tuanya tidak mendukung. Ditambah lagi dengan off-nya pelajaran mulai dari kelas 5 ini. Dia tidak masuk sekolah meskipun sudah luring. Nah, naiklah ke kelas 4, kelas 6. Dan saya yang pegang jadi guru kelasnya. Jadinya anak ini sudah terlalu nyaman bermain di rumah. Sudah nggak mau sekolah lagi. Orang tua ini juga tidak mendukung. Tentunya izin pun juga tidak akan dilakukan sepertinya. Iya, gini Bu Jen ya, memang ya dampak dari COVID itu memang luar biasa. Apalagi orang tua siswa itu kalau istilahnya tidak canggih, ya tidak melek IT, ya begitulah nanti bisa dimanfaatkan anaknya. Jadi dampak waktu COVID dahulu itu memang anak sering mainan HP, akhirnya dampaknya kita sekarang yang merasakan anak jadi malas-malasan, suka mainan HP, gitu kan Bu Jen? Iya, betul sekali, Iya. Bu. Terus gini Bu, anak tersebut itu tadi tidak masuk sekolah, kira-kira dalam 1 bulan itu berapa kali Bu Jen? Untuk 1 bulan itu masuknya hanya seminggu, dan seminggu itu pun tidak penuh ya Bu ya. Artinya anak tersebut itu seminggu itu Iya. hanya 2 hari, berikutnya seminggu juga hanya 1 hari, bahkan saat ulangan pun 5 hari ulangan, dia tuh hanya datangnya hanya 3 hari saja. Ya Allah ya Rob. Luar biasa. Itu ya Bu ya. Iya. Iya. Berarti ulangan selama itu ulangan ada yang tidak pernah ikut gitu? Ada yang pernah ikut gitu maksud saya? Ada yang Ikut. pernah ikut atau tidak pernah ikut sama sekali?
ikut Bu, tapi kan ikut gitu. tetap harus ada nilai untuk Terus, mengisi rapor, menyusul. Iya. Terus Bu Jen pernah memanggil orang tuanya ke sekolahan, Bu? Iya, saya pernah melakukan home visit, bahkan berulang kali ya Bu ya. Ternyata orang tuanya itu sibuk bekerja Bu, dan hanya bisa ditemui saat malam hari saja. Jadi home visit tersebut saya hanya bisa menitipkan pesan kepada keluarganya yang di rumah itu untuk menyampaikan kepada orang tuanya. Namun entah bagaimana orang tua itu tidak datang menemui panggilan saya Bu ke sekolah, dan itu sudah saya lakukan berulang kali. Sudah berulang kali home visit itu, apakah tidak pernah sama sekali Bu Jenny itu menemui orang tuanya gitu Bu? Iya, tidak ketemu di rumah. Soalnya kan gini. Oh gitu. Tapi memanggil ke sekolahan itu tadi datang ya? Kalau ke sekolahan tidak itu datang sih. Saya titip pesan kepada keluarganya juga tetap tidak datang. Setelah home visit itu tadi berulang kali, penyebab dari anak tidak masuk sekolah itu kan adanya pendekatan internal. Bu Jen, apa penyebabnya anak tersebut itu tidak masuk sekolah? Untuk setelah adanya pendekatan itu tadi, Iya, penyebabnya ini anak ini malah sekolah ternyata Bu, karena tadi zaman COVID itu sudah tidak sekolah setahun kan, jadinya pelajarannya lost learning selama 1 tahun, membuat anak tersebut itu ingin bermain saja. Oh ternyata enak ya bermain, nggak usah sekolah, capek-capek berpikir tentang nilai, tentang ulangan, jadi dia tuh semakin malas untuk belajar, ketinggalan jauh juga materinya. Cenderung banyak alasan juga Bu anak saya ini. Suatu hari itu alasannya tidak punya buku, jadi takut masuk sekolah. Lalu orang tuanya itu ke sekolah konfirmasi, Bu harus beli buku apa saja gitu. Saya jawabnya gini, sebenarnya tidak harus punya buku Bu, anaknya sendiri masuk itu sudah alhamdulillah, masuk saja. Lalu beberapa hari kemudian sedikit drama Bu, nangis-nangis di pinggir pagar. Kenapa? Saya tanya, kenapa harus menangis? Itu dibakar sekolahan. Itu dibakar sekolahan. Dibakar sekolah, dilihat anak-anak itu kelas 1 masuk gitu, nggak malu dia, malah alasannya menangis selama 1 jam itu saya Bu. Ayo masuk, seneng loh sekolah seperti itu. Saya tanyakan kenapa sih kamu menangis terus dari tadi nggak masuk? Katanya malu sama teman-temannya itu di kelas gitu. Ngapain malu, yang penting kamu sudah mau usaha untuk masuk sekolah, berikutnya sudah nggak malu lagi. Kalau nggak diawali nanti berikutnya nggak masuk gitu maksud saya kan. Saya bujuk terus, saya segala upaya saya itu akhirnya dia mau masuk kelas walaupun drama-drama. Saya ingin masuk ke kantor guru aja, ya saya teruti. Saya mau masuk ke kelas lagi kayak teman-teman ya gitu, drama-drama seperti itu. Lalu suatu hari juga ayahnya itu pernah bilang nggak mau sekolah anak Bu karena diledeki sama suatu laki-laki namanya si Al seperti itu. Dan saya jawab, anak ini loh berani Pak, membalasnya itu juga dia mau, dia itu berani membalas. Tapi kok kalau dioloknya itu saya kira dia akan mengolok kembali gitu Bu. Jadi dia itu termasuk pemberani gitu Bu, bukan yang pendiam, yang minder, itu bukan seperti itu anak itu. Jadi banyak alasan gitu loh Bu. Saya juga nggak mau anaknya ini banyak alasan untuk tidak masuk sekolah kan. Saya juga harus tegas dengan orang tuanya. Terus malah parahnya itu suatu hari Bu, dia tidak masuk sekolah. Alasannya karena terlambat. Saya tuh home visit ke orang tuanya, lu kok nggak masuk lagi anak ini gitu, kok bolak-balik saya home visit kayak bosen. Lalu saya tanyakan, kenapa Bu hari ini tidak masuk sekolah? Katanya mandinya terlalu lama, jadinya dia terlambat masuk sekolah. Itu berarti kan gini Bu Jen, memang ya sama dengan ada di sekolah saya sih pernah kayak gitu. Dia itu untuk melarikan
diri dari ancaman temannya, melarikan diri dari supaya dia tuh aman lah istilahnya. Banyak sekali alasan Bu Jen. Iya memang begitu. Bahkan gurunya sampai ada 1000 cara bagaimana anak itu kan mau masuk gitu ya. Jadi sampai bingung gimana. Ya saya juga pernah ngomong-ngomong sih sama teman-temannya lainnya, ya juga pernah ada kasus yang seperti Bu Jen begini gitu Bu. Terus gini Bu Jen, dari pihak sekolah itu pasti ya membantu untuk mengatasi kasus ini ya Bu ya. Terus di sekolahan Bu Jen sendiri ini pihak dari sekolah itu siapa saja Bu yang pernah menjadi sharing Bu Jen dalam kasus ini Bu? Ya, jadi di sekolah ini saya kan selalu home visit. Nah, itu tidak selalu sendiri, Bu. Jadi ada bersamanya dengan Korlas, koordinator kesiswaan, terus umum juga utusan dari sekolah. Nah, harapan saya ini mungkin dari satu orang ditemukan, jadi saya dibantu dengan atasan-atasan saya, dan saat berkonsultasi kepada kepala sekolah karena tidak ada kemajuan, saya konsultasi kepada kepala sekolah saya mendapatkan rekomendasi untuk dibuatkan surat perjanjian Bu. Jadi di atas materai orang tuanya ini tanda tangan di atas materai berisikan sanggup untuk memastikan anak tersebut masuk setiap sekolah setiap hari Bu. Jadi di sini saya beri tekanan kepada orang tua tersebut kalau ini sudah bernilai hukum dan harus dipertanggungjawabkan, sehingga nanti ke depannya kita bersama-sama untuk kebaikan anak ini dan orang tuanya setuju. Oh gitu ya Bu ya. Ya. Memang orang tua itu kayak biasanya itu memang kalah dengan anak Bu Jen. Tapi namanya juga anak itu kita tujuannya disekolahkan, selain pinter juga kan perilakunya juga gitu Bu Jen ya. Kita memang sebagai pendidik itu tidak hanya meminterkan siswa, tapi juga kita juga membimbing, mengarahkan siswa. Jadi benar Bu Jen, jenengan memberikan suatu ada hitam di atas putih, itu sudah bagus sekali. Sudah solusi bagaimana nanti orang tua itu komitmen anaknya juga komitmen begitu Bu Jen. Terus gini Bu, setelah adanya tadi ada surat pernyataan bermaterai juga, ada perubahan enggak Bu ke anaknya itu tadi Bu? Ya, anak tersebut itu bisa lebih tertib Bu. Jadi selama perjanjian itu saya itu memantau anaknya bersama orang tuanya. Ujian juga selalu masuk, alhamdulillah juga bisa lulus Bu. Sekarang anaknya SMP. Saya pantau itu, saya tanya anaknya gimana sekarang, sudah rajin belum? Oh sudah rajin Bu sekolahnya. Dan suatu hari anaknya main ke sekolah. Lalu saya bilang gini, saya nasihati, iya gimana kamu senang sekolah? Iya aku senang. Padahal perjuangannya tidak menyenangkan. Terus lalu saya beri nasihat, jangan sampai ya kamu merepotkan guru SMP-mu seperti guru SD-mu ini, nanti kamu rajin sekolah ya. Lalu dia mengangguk. Iya. Senang ya Bu ya kalau kita punya murid, kalau kita punya murid itu berubah setelah adanya suatu kasus yang seperti yang dialami sama Bu Jen, terus ada solusi, terus berubah. Itu kita kalau menjadi gurunya, ya Allah sesuatu banget gitu ya Bu Jen ya. Iya, jadi kayak pencapaian luar biasa. Iya. Betul. Kalau apalagi sudah lulus dari sekolahan dan perubahan tingkah lakunya itu benar-benar berubah. Wah, itu sangat luar biasa sekali Bu Jen. Ya, jadi iya, itu memang solusi, bisa jadi solusi. Ternyata memang antara guru, antara siswa dan orang tua itu harus ada komitmen. Supaya apa? Tujuannya ya supaya itu tadi, supaya dengan adanya komitmen itu tidak ada kesenjangan di antara kita semuanya, antara guru, siswa dan wali murid. Itu akhirnya segala sesuatunya itu akan berjalan dengan lancar, dengan baik, hubungan dengan orang tua, dengan anak juga baik gitu Bu Jen. Iya, setuju sekali. Iya, gimana Bu Jen? Terus sekali obrolan kita siang ini ya. Omong-omongan kita. Namun sayangnya kayaknya udah waktunya mau habis. Iya, obrolan kita.
Nah, ini sudah di titik di mana Oh, kita gitu. bisa Iya. bisa dapatkan ya Bu ya dari percakapan kita ini. Saya Iya, sayangnya waktunya sudah habis, padahal kita sudah ngomong enak percakapan kita saling kasih solusi terhadap anak didik kita, bagaimana anak didik kita itu akan kedepannya lebih baik. Alhamdulillah Bu Jen. iya, kita cukup sharing-sharing sambil bertukar pengalaman dan bertukar pikiran untuk menyelesaikan. Jika seandainya kita menemukan kembali kasus ini, jadi kita bisa melaksanakan cara penyelesaian yang sudah kita sampaikan tadi ya Bu. Iya, ya udah itu aja Ibu Jen ya, bisa kita lanjutkan ke lain waktu dan lain tempat juga. Oke. Makasih Tetap atas- semangat ya Bu Jen, tetap semangat. Tetap semangat Bu Guru SD tanpa guru BK. Ya. Ya, terima kasih Sekaligus jadi sudah guru BK. mendengarkan saya selalu selaku koci. Tetap semangat ya. Ya, sama-sama Bu Jen. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Jen. Waalaikumsalam Bu Nurul. Permisi ya Bu Jen ya. Di sini saya mau latihan menjadi coach dan coach. Nanti di sini Bu Jen yang menjadi coach ya, dan terus saya yang jadi coach. Gitu nggih. Nah, Oke. ya Bu. Oke, bisa dimulai Bu Jen dari Bu Jen sekarang. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Jen. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, Oke. saya Gimana dengan Bu Jen sendiri? juga alhamdulillah Sehat juga. sehat Bu. Iya, alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya Bu. Iya Bu Jen, bener banget, kita harus sehat dan selalu sehat, selalu semangat Ya, mengajar tapi demi anak-anak kita. Bu Nurul ini kok sekarang tidak semangat ini kelihatannya ini. Kenapa Bu? Kalau boleh tahu ada masalah apa mungkin? Iya Bu, itulah sebenarnya sih saya di sini ini ada sedikit masalah. Saya juga bingung Bu Jen, masalah ini nanti saya harus ngomong ke siapa. Terus gini Bu Jen, saya mohon maaf sih sebenarnya kepada Bu Jen, barangkali saya ini mengganggu waktunya Bu Jen. Kira-kira Bu Jen ada waktu nggak nanti buat saya? Nanti saya kan kepengen curhat sama Bu Jen gitu Bu. Ya silakan Bu, jangan sungkan-sungkan, tidak ganggu kok. Oke. Alhamdulillah Bu Jen, terima kasih sebelumnya Bu Jen, karena begini Bu Jen, maaf sih sebelumnya saya kok jadi curhat sama jenengan. Gini, saya ini ada masalah Bu Jen. Masalahnya, dan di sini masalahnya saya bingung cari solusi bagaimana ini. Saya lihat teman-teman juga pada sibuk semuanya. Oh, saya pikir ini tadi ada terbesit dari otak saya, ke Bu Jen aja lah. Ya alhamdulillah kalau Bu Jen ada waktu untuk saya gitu Bu, membantu untuk mendengarkan cerita saya supaya nanti saya mendapatkan solusi dari Bu Jen, begitu Bu. Ya, dengan senang hati Bu Nurul. Kira-kira nih apa yang bisa saya bantu? Emangnya masalah apa sih Bu? Tolong diceritakan dengan sedetail mungkin. Iya, baik Bu Jen. Gini Bu, saya kan ngajar di kelas 6 ya Bu ya. Ada murid saya yang perempuan, bisa saya tunjukkan namanya ya Bu ya. Mohon maaf ya Bu, enggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Monggo. Ya, gini Bu, murid saya namanya
Vinsa itu anaknya tidak masuk sekolah, Bu. Sering banget tidak masuk sekolah. Anaknya sih sudah saya panggil, jika tidak masuk sekolah itu saya panggil. Terus dia sih menjawab apa yang saya tanyakan. Bahkan dia juga waktu saya tanya itu pernah berebes milih, pernah nangis juga sampai nangis sesenggukan gitu Bu Jen. Jadi akhirnya saya tanyai terus, anaknya jawab iya Bu, iya Bu. Akhirnya keesokan harinya dia masuk lagi. Terus beberapa hari lagi dia tidak masuk Bu Jen. Terus waktu itu juga saya panggil kembali, Luna kenapa kamu kok tidak masuk lagi? Padahal kemarin kamu sudah ngomong ke Bu Nurul untuk mau masuk. Iya Bu, alasannya sih ada yang sakit, ada yang diajak mamanya keluar, begitu Bu Jen. Pokoknya berbagai alasan dia untuk menjawab dari pertanyaan saya itu tadi, gitu Bu Jen. Nah di sini makanya saya kan bingung. Padahal anaknya itu pendiam Bu kalau di kelas itu anaknya pendiam, tapi kok arek iki istilahnya gini Bu Jen. Arek iki kok gak masuk ya, kok sering lapo iki, apa salahku gitu Bu Jen, apa saya ini ada yang salah dari ucapan saya gitu. Ternyata dia setelah saya tanyai enggak, memang dia itu katanya memang sakit begitu Bu. Terus setelah itu ada waktu lagi saya panggil orang tuanya, saya telepon Bu gimana Vinsa ini kemarin gak masuk, kenapa gitu. Orang tuanya juga menjawab, oh iya Bu Nurul, punten gini. Kalau sakit ya menceritakan sakitnya. Kalau memang di rumah itu tidak ada yang mengantar juga menceritakan juga, ya maklum ya. Di rumahnya memang dia itu istilahnya kedua orang tuanya itu bekerja kedua-duanya Bu Jen. Lah dari situ saya tanyai, saya kasih solusi. Yang pertama nurut, orang tuanya juga begitu menurut saya. Lah, yang menjadi bingungan saya setelah ada solusi kok kembali lagi gitu terus Bu Jen. Terus saya minta Bu Jen di sini bagaimana Bu solusinya untuk kedepannya murid saya ini tidak mengulangi perbuatan kembali dan tetap masuk aktif di dalam pembelajaran gitu Bu Jen. Soalnya di ulangan pun itu banyak yang kosong Bu, nilainya yang kosong. Padahal kan dari kehadiran kelulusan kelas 6, itu kan kelas 6 ya Bu ya, kan harus 75% dari kehadirannya itu dan kelulusan. Nah di sini saya bingung juga, menurut saya bagaimana ya Bu Jen ini Bu Jen, mohon solusinya ya Bu ya. Ya Bu, kalau boleh tahu berapa kali ya ini tidak masuk dalam 1 bulan? Anak ini saya melihat dari absensi kehadiran dalam 1 bulan 6 hari sampai 8 hari itu dia tidak masuk sekolah Bu. Itu kalau dilihat dari keaktifannya. Bahkan di sini saya juga pernah melakukan visit Bu Jan ke rumahnya. Setelah itu di samping rumahnya kan rumahnya Bude. Saya pertama ke situ ketemu sama budenya. Saya tanya ke budenya, apa benar ini rumahnya Vinsa? Akhirnya budenya ngomong apa? Iya benar, ini rumahnya Vinsa. Bisa ketemu dengan orang tuanya Vinsa atau Vinsa sendiri. Budenya juga enggak tahu kan kalau si Vinsa enggak masuk, pikirnya juga masuk. Loh, Vinsanya masuk Bu. Iya, kalau begitu orang tuanya saja. Saya bilang gitu, seolah-olah saya saya iyai. Akhirnya di situ adalah ibunya. Setelah saya cross check, saya ngomong tujuan awalnya dari situ. Ngapunten Bu, saya ngomong pertama itu alasannya silaturahmi gitu Bu Jen. Lama-lama ya ngomong-ngomong ngobrol-ngobrol biasa. Akhirnya di tengah-tengah itu saya masuki, saya kasih tahu bahwa si Vinsa itu tadi sering tidak masuk sekolah gitu Bu. Terus saya minta Vinsa itu tadi ada di mana Bu Vinsanya? Oh ada Bu di dalam gitu Bu. Akhirnya bisa saya minta ketemu dengan si Vinsa. Sini
bertemu bareng-bareng, kita ngomong bareng-bareng. Terus itu dibujuk sama orang tuanya. Aslinya enggak mau si Vinsa untuk kumpul dengan saya, enggak mau karena dia kan mungkin takut ya Bu Jen ya. Karena dia sudah berbohong kepada orang tuanya, berbohong kepada saya juga gitu kan. Enggak mau, akhirnya dibujuklah sama orang tuanya. Bujuklah, akhirnya mau bertemu saya dan ada di ruang tamu. Saya ajak bicara gini, saya tanyai, saya ungkapkan semua apa yang ada di sekolahan masalah si Vinsa itu tadi. Orang tuanya kaget Bu Jen. Loh, masa Bu, anak saya loh Bu, tidak masuk sekolah tuh ini gitu dijelaskan saya. Oh mohon maaf Ma, ini kebetulan chat dari jenengan. Ya saya pikir orang tuanya yang ngechat, yang minta izin tidak masuk itu. Saya jelaskan gini. Saya tunjukkan buktinya. Ini Bu, chatannya jenengan. Loh, ini bukan saya Bu. Loh terus siapa Ma? Ini kan HP-nya jenengan. Saya bilang gitu Bu. Dan iya Bu, memang. Oh berarti anakku iki sing bujuk marah. Begitu kagetnya kan. Akhirnya sampai dengan kata-kata yang kasar, kurang ajar anakku, begitu Bu Jan sampean. Akhirnya ada apa ya istilahnya drama antara anak dengan orang tua. Setelah itu saya ngomong ke orang tuanya, maaf kalau Mama ingin memukul anak ini, itu tidak menyelesaikan masalah. Akan tetapi jika Mama ngomong enak dengan anaknya, nanti akan menemukan penyelesaiannya. Gitu. Saya tepuk punggungnya si anak, saya rangkul juga sama orang tuanya, bicara dari hati ke hati. Itu Bu, akhirnya apa? Akhirnya nurut dengan saya. Si Vinsa juga begitu, menundukkan kepala dia. Gini sama mantu gitu. Katakan saya itu gimana nggak mau untuk berubah. Akhirnya dia mau. Setelah itu keesokan harinya dia masuk ke sekolahan. Begitu Bu. Ya memang benar Bu, visit ini sangat perlu ya Bu, bagi kita untuk menyelesaikan masalah anak di rumah. Kita juga harus lebihnya dekat untuk anak dan kerjasama dengan orang tua juga, saling memahami satu sama lain. Setelah itu apakah ada pihak sekolah yang membantu mengatasi masalah tersebut dengan di pihak sekolah itu? Sebelumnya saya ke rumah home visit itu tadi saya juga curhat Bu sama kepala sekolah saya. Terus saya juga mengutarakan masalah ini ke bagian kesiswaan dan ya alhamdulillah dari pihak situ ada solusi untuk tadi kan sudah ke home visit ke rumahnya ya, untuk tidak mengulangi kembali. Ya, saya disarankan sama teman saya dari koordinator kesiswaan itu tadi membuat surat pernyataan dari kedua belah pihak Bu. Tidak hanya dari orang tuanya, tapi tanda tangan menyatakan bahwa anak itu benar-benar sudah mau berubah, aktif kembali ke sekolahan dan disertakan materai. Begitu Bu Jan. Alhamdulillah ya Bu ya, ternyata ada perubahan dari usaha-usaha kita yang maksimal untuk kebaikan siswa. Nah, jadi bisa masuk aktif lagi ke sekolah. Senang ya Bu, kita sharing hari ini sangat seru sekali ya. Ya, terus gini Bu Jen, saya juga terima kasih kepada Bu Jen sudah mendengarkan cerita saya. Tadi juga Bu Jen ngomong, oh ya Bu, visit itu perlu. Iya alhamdulillah, saya juga bisa melakukan. Ya nantinya ke depannya murid saya ini akan lebih ke depannya itu lebih baik lagi. Sekarang murid saya juga sudah lulus Bu, dan alhamdulillah di SMP dia sekarang sudah aktif. Bahkan dia kan punya kakak. Dia itu lebih aktif daripada kakaknya. Dia juga
pernah sih ke sekolahan itu bercerita, oh alhamdulillah nak, wes ya, Bu Nurul juga senang kalau kamu sekarang sudah berubah, begitu Bu. Alhamdulillah ya Bu, kalau kita membawa dampak positif untuk siswa, semangat terus ya Bu untuk mengatasi masalah demi masalah ini guru SD ini. Iya Bu Jen, Semangat ya terus. saya juga sedikit banyak ungkapan terima kasih banyak juga kepada Bu Jen. Iya semangat, karena kita juga menghadapi anak didik kita semaksimal mungkin. Kalau ada masalah ya kita selesaikan bagaimana enaknya dan tanpa menambah masalah lagi gitu loh Jen. Tuh. Ya terima kasih Bu. Terasa ini sudah 15 menit kita untuk berbincang-bincang ini. Oke, iya. Assalamualaikum. Iya. Makasih ya Bu Jan ya waktunya Ya, sudah makasih. mendengarkan saya. Assalamualaikum. Oke, ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.